Tokoh ini, yaitu Yesus Kristus, yang diimani oleh para rasul sebagai firman yang menjadi manusia, ini menjadi tokoh penting tonggak awal munculnya yang namanya kekristenan. Menurut agama Kristen, Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah dan menjadi pemenuhan. Menurut orang-orang yang masih memeluk agama Yahudi, Yesus Kristus bukan seorang Mesias. Awalnya muncul dari apa? Dari perintah Yesus Kristus sendiri yang tertulis di dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai ke 20. Kepadaku kunya adalah Yesus Kristus, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya mengapa ada orang Kristen di atas muka bumi ini? Karena memang Yesus Kristus memerintahkan demikian. Nah kemudian terjadi pada hari Pentakosta, yaitu satu perayaan agama Yahudi, tahun 33 di kota suci Yerusalem, turunnya Roh Kudus kepada pengikut-pengikut awal Yesus Kristus. Atau orang-orang Kristen awal yang terdiri dari para rasul, termasuk Bunda Maria, dan juga beberapa orang yang sudah sejak awal percaya kepada Yesus Kristus. Cerita ini adalah cerita ketika Yesus Kristus sudah naik ke surga. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 2, ayat pertama sampai keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi dan seterusnya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang membuat rasul-rasul itu mampu melaksanakan perintah yang tercantum dalam Matius 28 tadi. Dan benar kemudian tahun 33 Masehi di kota suci Yerusalem terbentuk suatu kelompok yang baru. Jumlahnya 3.000 orang. Itulah awal orang Katolik. Orang Katolik yang mula-mula, yang pertama itu adalah orang-orang Yahudi yang kemudian percaya kepada Yesus Kristus, dibaptis karena mendengar khotbahnya Rasul Petrus. Jadi sebenarnya sudah terbentuk, kalau kita pakai bahasa tanda petik ya, agama baru, tetapi mereka masih menyatu dengan agama Yahudi. Kenapa masih menyatu dengan agama Yahudi? Karena yang 3.000 orang itu semuanya orang Yahudi. Itulah kenapa mereka belum terlalu menyadari bahwa itu suatu keyakinan yang terpisah atau berbeda. Nantinya yang memisahkan agama yang baru, yang kemudian disebut sebagai agama Kristen, dengan agama Yahudi, perbedaannya adalah pada tokoh Yesus Kristus. Maka kalau kita fokuskan satu hal, apa perbedaan utama, saya katakan utama, antara agama Kristen dan agama Yahudi adalah pada tokoh Yesus Kristus. Menurut agama Kristen, Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah dan menjadi pemenuhan. Menurut orang-orang yang masih memeluk agama Yahudi, Yesus Kristus bukan seorang Mesias. Kenapa mereka masih sama dengan orang Yahudi atau masih merasa bagian dari agama Yahudi? Karena dua hal, mereka masih sembahyang di bait Allah, mereka juga masih sunat. Kita lihat, kalau kita buka Kisah Rasul 3 ayat 1, di situ Petrus dan Paulus masih sembahyang, berdoa, menjalankan peribadatan menurut agama Yahudi di bait Allah. Bait Allah itu adalah tempat agama Yahudi. Maka Petrus dan Yohanes pun masih merasa menjadi bagian dari agama Yahudi. Kemudian sunat, Kisah Rasul 15 ayat 5. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus masih harus disunat. Meskipun nanti pada keputusan di perkumpulan atau konsili atau rapat Yerusalem, akhirnya diputuskan tidak perlu menggunakan sunat untuk menjadi seorang Kristen. Tadi yang beberapa yang sama, contoh sembahyang di bait Allah masih sembahyang juga, sunat juga masih sunat. Nah yang membedakan apa? Yang membedakan satu unsur yaitu pemecahan roti. Ada ayatnya salah satunya yang cukup jelas di Kisah Rasul 2 ayat 46. Mereka memecahkan roti. Nah ini istilah fraksio panis. Istilah memecahkan roti ini istilah pada zaman para rasul untuk menyebut Eucharistia.
Pada zaman-zaman berikutnya, istilah pemecahan roti tidak lagi populer, istilahnya ya, ibadatnya tetap ada. Abad-abad selanjutnya yang lebih populer istilahnya Eucharistia, atau kemudian diserap dalam bahasa Inggris Eucharist, atau dalam bahasa Indonesia Ekaristi. Pada zaman abad pertengahan kemudian juga ada nama lain yaitu misa, yang kita sekarang kenal dengan nama misa atau istilah misa karena kata terakhir dalam setiap perayaan pemecahan roti alias Ekaristi alias misa adalah ite misa es dalam bahasa Latin. Itu kalimat terakhir pada saat selesai perayaan pemecahan roti itu. Ite misa es. Kemudian kata ite misa es atau dipendekkan misa untuk menyebut seluruh ritual itu atau seluruh peribadatan itu. Nah, orang Yahudi tidak merayakan Eukaristia atau tidak merayakan Fraksio Panis. Tapi orang Yahudi sunat dan tetap sembahyang di bait Allah. Jadi ada bagian yang sama, ada bagian yang berbeda. Maka dapat dikatakan kalau kita melihat perbedaannya ada, persamaannya ada. Apa itu pemecahan roti? Kita harus lihat pada Injil Lukas. Pemecahan roti adalah suatu ritual atau peribadatan yang diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat Lukas 22 ayat 19. Tidak hanya ini ayatnya. Ada beberapa ayat, tapi saya kutip saja dari Injil Lukas. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan mengatakan, inilah tubuhku. Nah, ini dalam setiap misa diulang kata-kata ini. Kemudian dalam Lukas 24 ayat 30, setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian, yang dilakukan pertama apa? Merayakan Ekaristi, yaitu di kampung Emmaus. Pada saat dua murid pulang ke Emmaus, belum tahu Yesus bangkit, mereka mengenal Yesus Kristus karena Yesus Kristus merayakan Ekaristi. Jadi, setelah kebangkitan, yang pertama dirayakan itu Ekaristi. Itulah kenapa gereja Katolik sampai hari ini merayakan Ekaristi, karena memang itu mandat dari Yesus Kristus sendiri. Dalam kalimat, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Berarti Ekaristi itu perintah langsung dari Yesus Kristus. Maka murid-murid awal merayakannya. Gereja Katolik sampai hari ini merayakannya. Itulah awal mula adanya Ekaristi, satu pembeda yang membuat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus berbeda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tidak ada perayaan Ekaristi, mereka ada perjamuan makan Paskah, tapi kemudian berbeda dengan perayaan Ekaristi yang dicontohkan pertama kali oleh Yesus Kristus. Kita menyebutnya sebagai perjamuan terakhir. Kenapa terakhir? Kemudian besoknya Yesus wafat. Jadi perjamuan terakhir itu perjamuan terakhirnya oleh Yesus Kristus, tetapi sebagai juga sekaligus perjamuan pertama sebagai perjamuan Ekaristi. Sampai hari ini pasti sudah triliunan kali Ekaristi dirayakan. Mari kita lihat bagian selanjutnya. Sehingga di situ kita dapat melihat agama Yahudi dan agama Yahudi plus tadi itu. Agama Yahudi plus itu ya yang nanti menjadi cikal bakal orang-orang Kristen. Mereka masih nemplok, masih nempel pada agama Yahudi, tapi sudah ada sedikit perbedaan. Maka kalau digambarkan mungkin ya diagramnya begitu. Yang warna coklat itu agama Yahudi, yang warna biru itu agama Yahudi plus. Saya pakai istilah sendiri ya. Agama Yahudi plus itu orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Orang Kristen gampangnya begitu. Tapi namanya waktu itu belum Kristen. Namanya Jalan Tuhan. Nama yang paling awal agama Katolik itu adalah Jalan Tuhan. Awal sekali Jalan Tuhan, kemudian berangsur-angsur namanya kemudian Kristen menjadi populer, Jalan Tuhan tidak lagi populer, lalu berangsur-angsur menjadi Katolik. Jadi itu sebenarnya sinonim. Jalan Tuhan, Kristen, Katolik, gereja itu sinonim sebenarnya sebagai nama. Hanya memang yang satu populer, yang lain tidak. Kemudian sejarah berlanjut. Orang-orang Yahudi plus tadi dimarahi oleh pemuka-pemuka Yahudi. Kenapa? Karena mereka percaya sesuatu yang tidak dipercaya oleh orang Yahudi. Apa itu? Yesus. Jadi pemimpin-pemimpin agama Yahudi awalnya itu marah kepada para rasul. Kamu menyebarkan ajaran sesat. Menurut pemimpin agama Yahudi tentu itu sesat. Karena apa? Orang mati disalib kok dianggap Mesias. Orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias. Karena apa? Mati pada kayu salib.
Karena harapan tentang Mesias menurut agama Yahudi adalah Mesias yang menang, yang membebaskan mereka, mengembalikan tanah mereka, mengembalikan tempat ibadat mereka seperti dulu zaman Raja Daud, kebesaran kerajaan zaman Raja Daud, sehingga pada waktu itu penjajah Romawi harus pergi. Yesus justru disalibkan oleh orang Romawi. Berarti bukan Mesias. Nah itu. Maka rasul-rasul dianggap menyebarkan ajaran palsu sehingga dimarahi. Contoh, ada beberapa kali mereka marah, tapi ini contoh saja. Kisah Rasul 4 ayat 1 dan ayat 2. Silakan lihat. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara, mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki, itu pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Orang-orang itu, berarti pemimpin-pemimpin agama Yahudi tadi, sangat marah. Karena apa? Lihat. Karena mereka mengajarkan Yesus bangkit dari antara orang mati. Menurut orang-orang sebagai pemimpin agama Yahudi tadi, Yesus sudah mati. Dia bukan Mesias karena mati. Tetapi menurut para murid, Yesus Kristus itu bangkit. Nah disitulah saudara-saudari pokok inti permasalahan awalnya. Yaitu pada tokoh Yesus Kristus. Kemudian kemarahan itu menjadi brutal ketika mereka mulai dengan menyergap Stefanus dalam Kisah Rasul 6:12. Stefanus diseret, dihadapkan ke mahkamah agama, kemudian Stefanus diadili. Tapi kemudian pengadilan itu berjalan boleh dikatakan sewenang-wenang. Akhirnya dalam Kisah Rasul 7:58 kita lihat mereka menyeret Stefanus keluar kota, melemparinya dengan batu, akhirnya Stefanus mati. Dalam Kisah Rasul 8 ayat yang pertama dikatakan Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, tokoh Saulus ini alias Paulus awalnya adalah kelompok pemimpin-pemimpin agama Yahudi tadi yang marah dan menggunakan kekerasan fisik. Kemarahan masih berlanjut, akhirnya mereka dianiaya. Lihat dalam Kisah Rasul 8 ayat 1b. Mulailah penganiayaan, kemudian mereka tersebar. Nah, tersebarnya ini membuat mereka makin terpisah dengan agama Yahudi karena sudah dimarahi. Jadi orang-orang Kristen awal atau yang namanya kelompok jalan Tuhan ini atau orang Katolik mula-mula ini kemudian makin terpisah dengan agama Yahudi. Perhatikan, tadi lingkaran biru kecil sekarang makin jauh, makin terpisah. Jadi dianggap kelompok tersendiri yang dianggap sesat oleh orang Yahudi. Jadi menurut sudut pandang orang beragama Yahudi waktu itu, orang Katolik awal itu alias orang Kristen itu alias orang jalan Tuhan itu orang-orang yang sesat kalau ditinjau dari sudut pandang ajaran agama Yahudi. Ini nama awalnya. Nama awal tertulis dalam Kisah Rasul 9 ayat 2, Jalan Tuhan. Dalam bahasa Latin itu via, dalam bahasa Yunani itu vios. Jadi jalan Tuhan itu nama awalnya. Lalu lama-lama berkembang nama Kristen ketika sudah tersebar ke Antioquia. Nah di Antioquia, kelompok jalan Tuhan itu, atau agama jalan Tuhan itu mendapat nama baru atau nama alias yaitu Kristen. Silahkan lihat Kisah Rasul 11:26. Di Antioquia, murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu di Yerusalem sudah disebut Kristen atau belum? Belum. Sebutannya jalan Tuhan. Tapi apakah itu kelompok yang berbeda? Sama. Namanya jalan Tuhan ya sama dengan Kristen. Nanti abad-abad selanjutnya yaitu abad kedua muncul nama Katolik itu juga sama. Sama dengan Katolik, sama dengan Kristen, sama dengan jalan Tuhan itu alias atau sinonim. Akhirnya jalan Tuhan alias Kristen tadi terpisah dengan agama Yahudi. Dengan adanya keputusan sidang para rasul pada Kisah Rasul 15 ayat 5 dan 6. Bersidanglah para rasul. Apa yang disidangkan? Dua perkara. Perkara intinya adalah sunat. Perkara yang kedua tentang hukum Musa. Maksudnya apa? Tadi kembali ke awal. Orang-orang Kristen awal yang namanya masih jalan Tuhan tadi kan semuanya sunat. Kenapa kok semuanya sunat? Karena semuanya orang Yahudi. Otomatis sunat. Menjadi persoalan ketika orang-orang bangsa lain, orang Syria, orang Romawi, orang Yunani, intinya adalah orang-orang non-Yahudi menjadi Kristen. Ini persoalan.
Karena orang-orang non-Yahudi tidak sunat. Sedangkan dari awal orang-orang Kristen sunat atau otomatis sunat karena Yahudi. Bagaimana dipecahkan? Rasul-rasul akhirnya bersidang dengan keputusan yang tertulis di dalam Kisah Rasul 15:28, jangan ditanggungkan lebih banyak beban. Artinya, akhirnya orang-orang Kristen tidak lagi diwajibkan sunat dan juga tidak lagi diwajibkan mengikuti hukum Musa. Nah, peristiwa itu atau keputusan itu membuat pisah akhirnya. Akhirnya menjadi formal, menjadi resmi agama tersendiri, tidak lagi menjadi bagian dari agama Yahudi. Kalau awalnya kan masih menjadi bagian dari agama Yahudi, meskipun ada perbedaan. Dengan keputusan tidak usah sunat, tidak usah menjalankan hukum Taurat Musa, akhirnya boleh dikatakan resmi agama Yahudi tersendiri, agama Jalan Tuhan alias Katolik alias Kristen tersendiri. Ini awalnya munculnya kekristenan. Maka boleh kita katakan kekristenan muncul dari rahimnya agama Yahudi. Karena apa? Karena awalnya memang orang-orang Yahudi itulah. Jadi agama kita ini atau keyakinan kita ini berakar pada keyakinan orang-orang Yahudi awalnya. Lalu muncul beberapa perbedaan, akhirnya perbedaannya makin tajam dan kemudian makin berbeda, lalu menjadi agama yang terpisah. Ya zaman sekarang tentu sudah menjadi terpisah sekali. Tidak sunat, tidak lagi melaksanakan hukum Musa, tidak lagi ke bait Allah, dan seterusnya. Lalu sudah punya ekaristi, punya sakramen-sakramen, menjadi berbeda sekali zaman sekarang. Tapi itulah awalnya bagaimana perbedaan atau kemunculan kekristenan. Nah kemudian kekristenan itu menyebar ke barat dan ke timur ke seluruh arah. Pendek kata ke seluruh wilayah dunia ini. Tetapi dunia yang dikenal pada waktu itu adalah dunia Mediterania. Inilah peta yang menggambarkan kurang lebihnya wilayah kerajaan Romawi pada zaman Tuhan Yesus dan zaman para rasul, kurang lebihnya. Nah, para rasul menyebar di wilayah itu, sehingga boleh dikatakan menyebar di wilayah Romawi Barat dan Romawi Timur. Karena apa? Kemudian Romawi itu terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan Romawi pada waktu itu, Romawi Barat dan Romawi Timur. Barat dan Timur itu juga nanti mempengaruhi ibadat dan macam-macam. Nah, di sebelah barat itu seragam kurang lebih. Bahasa yang dipakai Latin. Meskipun ada bahasa yang kecil-kecil, tapi umumnya mereka pakai Latin. Nah, di timur itu lebih variasi bahasanya. Pendek kata, menyebar ke barat dan timur itu kira-kira begini. Tadi Jalan Tuhan alias Kristen alias Katolik itu satu. Tidak ada perpecahan. Hanya menyebar, tetapi tetap satu. Menyebar bukan berarti terpecah. Nah ini berbeda ya. Menyebarnya kemana? Ya kemana-mana. Kenapa mereka menyebar? Karena perintah Yesus Kristus dalam Matius 28:19 yang kita kutip bagian awal tadi itu. Itu juga menggenapi nubuat Yesus Kristus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Silakan lihat. Kamu, para rasul, murid-murid yang percaya, akan menjadi saksi-saksiku, kunya Yesus di Yerusalem. Awalnya memang di Yerusalem. Seluruh Yudea, berarti Israel bagian selatan, dan Samaria, Israel bagian utara, sudah lebih keluar, dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi berarti ke tempat-tempat yang jauh sekali. Roma itu jauh sekali kalau dari Yerusalem, ditinjau pada zaman itu. Zaman sekarang pun masih jauh kan. Nah ketika menyebar tentu ketemu berbagai macam budaya. Perhatikan kota-kota yang saya tunjukkan di situ. Budaya Yerusalem berbeda dengan budaya Antioquia. Yang ketiga kota Roma. Kenapa saya tunjukkan Roma? Karena pemimpinnya itu berada di kota Roma. Siapa pemimpin orang Kristen pada waktu awal? Rasul Petrus. Kenapa Rasul Petrus memimpin orang Kristen pada masa awal? Karena perintah langsung oleh Yesus Kristus. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Atau juga kalau kita lihat dasarnya dalam Injil Yohanes 21 dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Rasul Petrus itu wafat di kota Roma, maka kota Roma menjadi penting. Jadi 3 kota itu ya. Lalu ada kota penting yang lain namanya Alexandria, karena pada waktu itu kota yang sangat berkebudayaan sehingga menjadi kota yang penting juga. Perhatikan 4 kota ini. Yerusalem, Antioquia, Roma, Alexandria.
Itu di tempat-tempat yang berbeda dan budayanya berbeda. Nah kemudian ceritanya Yerusalem dihancurkan orang Romawi tahun 70. Bait Allah itu dihancurkan. Kemudian ada dua kota besar, Roma dan Konstantinopel, karena kerajaan pecah menjadi dua. Ini sejarahnya awalnya. Sehingga di barat dan di timur terjadi perpecahan. Nah inilah pusat-pusat awal kekristenan pada 3 abad. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, kekristenan itu pusat-pusatnya di sini. Roma sebagai pemimpinnya, karena Rasul Petrus ada di sana, dan penggantinya juga ada di sana. Antioquia, karena dulu Rasul Petrus juga di sana. Alexandria penting karena itu didirikan oleh Santo Markus sebagai muridnya Petrus. Jadi ini semua berhubungan dengan Petrus. Antioquia, Roma, Alexandria awalnya. Jadi sebenarnya pada masa awal, gereja Kristen atau gereja Katolik itu satu, tidak terpecah-pecah. Tetapi kemudian pada abad keempat mengalami perpecahan. Jalan Tuhan, alias Kristen, alias Katolik tadi, selama 4 abad benar-benar satu, tidak ada perpecahan. Tapi kemudian sayangnya setelah 4 abad memang pecah. Perpecahan pertama dengan satu kelompok yang namanya Nestorian akhirnya memunculkan konsili Efesus pada tahun 431. Lalu menjadikan satu kelompok terpisah, kelompok orang Kristen atau orang Katolik atau orang Jalan Tuhan atau gereja non-Efesian. Kenapa disebut non-Efesian? Karena menolak keputusan konsili Efesus. Ini perpecahan pertama, yaitu pada tahun 431. Perpecahan kedua 20 tahun kemudian. Yaitu karena ada ajaran monofisitisme, kemudian gereja menyelenggarakan konsili, tapi ada yang menolak, yaitu kelompok non-Kalsedonian. Lalu akhirnya perpecahan yang ketiga terjadi tahun 1000-an, 1054 dengan gereja Timur Ortodoks, lalu menjadi gereja Bizantin. Nah gereja Barat itu gereja Latin, gereja kita, gereja Katolik, sampai hari ini ya nyambung ke zaman para rasul. Nah gereja-gereja yang terpisah tadi itu sampai hari ini masih ada. Tapi semuanya mewarisi ajaran-ajaran sejak zaman para rasul. Karena tidak ada yang dibuang di sini. Mereka tetap punya uskup, mereka tetap punya sakramen, mereka tetap punya misa. Nanti yang berbeda ceritanya adalah Martin Luther pada abad ke-16 yang kemudian nanti memisahkan diri. Kalau yang memisahkan diri awal menjadi pecah 4 ini bukan seorang romo saja, tapi beberapa kelompok uskup. Sehingga mereka ini sah disebut sebagai gereja. Sampai hari ini semua masih ada. Katolik, ya gereja kita masih ada. Ortodoks Timur masih ada. Pemimpinnya ada di kota Konstantinopel, yaitu Uskup Konstantinopel. Kota itu diubah namanya menjadi Istanbul oleh pasukan Islam. Hari ini menjadi salah satu kota di negara Turki, kota yang besar. Lalu Ortodoks Oriental itu lain lagi. Itu pemimpinnya ada di kota Alexandria di Mesir. Atau kadang-kadang di Kairo, tapi lebih tepatnya kota Alexandria atau kota Iskandariah, yaitu Ortodoks Oriental. Uskup Alexandria itu pemimpinnya. Kemudian satu lagi gereja Assyria, itu pemimpinnya ada di wilayah timur di Baghdad, yaitu di wilayah-wilayah negara Irak, Iran, dan sekitarnya itu. Sampai hari ini masih ada, meskipun sudah ada yang berusaha menyatu kembali. Nah kemudian yang pisah tadi itu, yang terpecah pun lama-lama mencari kesatuan. Kesatuannya saya sebut sebagai proses rujuk. Jadi ada yang kemudian kembali. Gereja Timur Asia yang terpecah itu kemudian kembali. Yang Ortodoks Oriental juga ada yang kembali. Sehingga di dalam diri gereja Katolik itu sudah utuh seperti semula awal. Meskipun belum seluruhnya. Karena sudah ada yang proses kembali. Kenapa kok semua kembali ke gereja Katolik? Karena memang itulah awal mulanya. Para rasul yang kemudian menyebarkan menjadi pemimpin, kepemimpinannya dilanjutkan oleh uskup-uskup gereja Katolik dari awal mula itu. Maka ketika terpecah mereka berusaha mencari kesatuan dengan gereja Katolik. Termasuk juga beberapa kelompok Anglikan. Beberapa kelompok Anglikan itu ada yang mencari kesatuan dengan gereja Katolik. Sampai tahun 2005, Sri Paus Benediktus ke-16 mengeluarkan suatu surat yang berjudul Anglicanorum Cetibus yang mengatur bagaimana kalau orang-orang Anglikan kembali kepada pangkuan gereja Katolik. Termasuk kalau romo-romo kembali.
Termasuk juga kalau romo-romo yang sudah menikah. Karena beberapa romo di gereja Anglikan menikah. Terlanjur menikah kalau kembali ke Katolik bagaimana? Ada itu peraturannya. Jadi itulah keunikan gereja Katolik. Apa keunikannya? Itulah awalnya. Awalnya yang bagaimana? Yang diperintahkan oleh Yesus Kristus tadi. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah. 4 abad menjaga kesatuan meskipun kemudian karena proses-proses manusia, karena proses politik dan lain sebagainya, itu menjadi terpecah menjadi 4 bagian besar tadi itu. Kemudian ada perpecahan yang lain namanya Protestantisme, yang pecah nggak karu-karuan. Kalau itu bukan pecah tapi itu remuk ya. Luther memisahkan diri, sayangnya kemudian dia, kelompok Luther itu akhirnya kemudian saling berpecah-pecah sendiri. Boleh dikatakan gampangnya, Luther memprotes gereja Katolik, membuat kelompok sendiri, nah, kemudian Luther diprotes teman-temannya. Lalu menjadi nggak karu-karuan karena kesatuan tidak lagi bisa dipertahankan di kelompok Protestan itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang di dunia ini, Protestan itu kelompoknya banyak sekali saudara-saudari. Nah kalau Anglikan ceritanya sangat simpel sebenarnya. Lucu-lucu gimana gitu ya. Ya ini sejarah ya, tentu tidak untuk menjelekkan siapapun, tapi ini sejarah. Orang Kristen atau orang Katolik di Inggris dipisahkan dari kepemimpinan Paus di Roma. Raja atau ratu tentu ya, kadang-kadang raja, kadang-kadang ratu menjadi pemimpin agama Katolik di Inggris. Maka sampai hari ini pemimpin agama Katolik di Inggris itu ya raja atau ratu. Ratu Elizabeth misalnya. Itu pemimpin agama Katolik di Inggris yang kemudian namanya Anglikan karena kan England ya, England Anglo. Maka untuk membedakan kalau di Inggris namanya Anglikan. Artinya apa? Katolik yang tidak mengakui Paus sebagai pemimpin, tapi kami mengakui ratu dan raja sebagai pemimpin. Nah itu kurang lebih seperti itu cerita Anglikan tuh ya. Lalu berkembang terpisah tersendiri, juga kena pengaruh-pengaruh ajaran Protestan, lalu menjadi Katolik tapi keracunan Protestan. Boleh dikatakan begitu, itu Anglikan. Jadi Katolik tapi juga ada bau-bau Protestannya gitu. Itulah kenapa ketika orang-orang Anglikan mencari kesatuan dengan gereja Katolik itu mudah. Karena mereka ya memelihara tradisi Katolik meskipun dihayati secara Anglikan dengan beberapa percampuran konsep atau ajaran-ajaran Protestan. Jadi uniknya Katolik sebenarnya memang dari awal itulah yang melaksanakan misi Yesus Kristus. Lalu menjaga kesatuan dari kota Roma, tersebar ke seluruh dunia tetapi tetap menyatu. Meskipun karena kelemahan manusiawi dan kelemahan manusiawi itu karena faktor politik dan sebagainya, pecah-pecah menjadi 4 gereja besar itu. Kenapa kok menjadi gampang mudah pecah? Karena faktor politik juga main peran juga di sana. Karena tahun 313 gereja itu diizinkan bebas, lalu tahun 382 itu menjadi agama resmi Imperium Romanum. Kita lihat tadi petanya dari Imperium Romanum. Berarti kalau menjadi agama resmi Imperium Romanum atau menjadi agama resmi dari kerajaan atau kekaisaran Romawi, berarti perlu dikatakan seluruh Eropa menjadi Kristen pada waktu itu. Karena kemudian menjadi agama yang resmi, bahkan kaisar itu menjadi Kristen. Kaisar pertama yang menjadi Kristen adalah Kaisar Konstantinus yang nantinya disebut sebagai Konstantinus Agung. Mamanya bernama Ratu Helena. Itulah awal mulanya Eropa menjadi Kristen. Sudah lama sekali, dari tahun 300-an yang nyambung ke zaman para rasul yaitu gereja Katolik. Kalau yang lain tadi itu kenapa terpecah? Ya karena beberapa faktor-faktor, tetapi sekarang sedang diusahakan luar biasa untuk penyatuan kembali gereja-gereja yang terpisah tadi itu. Kalau Bapak dan Ibu saudara-saudari mau buka, itu websitenya ada, usaha gereja Katolik untuk merangkul kembali semua yang pisah, atau saya sebutnya proses rujuk, itu ada di christianunity.va, kalau tidak salah. Kurang lebihnya beberapa hal terkait sejarah, juga terkait dengan Alkitab. Ya, memang agak pengantar umum. Saya mengakhiri pemaparan sebagai pancingan untuk diskusi atau tanya jawab. Shalom alaikum.